Baik. Mau nyalain lampu? Oke. Jadi PSAK ini tidak ada di Kisoenwegan ya, tidak ada di buku teks karena saya nggak tahu kok bisa buku yang iVerse itu tidak mencakup ini. Akhirnya saya ambil dari PSAK. Nah, beberapa hal yang akan nanti kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan kayak ini. Ini saya punya tanah dan bangunan. Kira-kira kalau di laporan keuangan nanti saya laporkan di bagian aset yang mana? Kan bisa aja inventory, bisa aja PPE. PPE itu apa? Property, plant, and equipment atau aset tetap. Atau aset-aset yang lain gitu. Jadi kita akan menjawab pertanyaan kayak ini. Bagaimana membedakan tanah bangunan itu sebagai aset A, B, C, atau D gitu ya. Nanti kita lihat. Termasuk kalau ini. Kalaupun itu kemudian jadi aset yang namanya properti investasi, berapa nilainya? Bagaimana cara menentukan nilai dari properti investasi? Kalau yang ketiga ini lebih ke arah kita pakai harga waktu beli atau harga per 31 Desember. Ya, itu yang nanti kita bahas ya. Oke, ini pengetahuan aja. Jadi PSAK 13 mulai 2011 direvisi. Pertama kali itu berlaku untuk transaksi per 1 Januari 2012. Nomor IAS-nya itu ya. IAS 40. Ya, diingat-ingat. Nah, sudah terjadi beberapa kali perubahan dan penyesuaian ya. Terakhir nomornya itu dirubah jadi kayak yang depan tadi PSAK 240. Ya. Jadi ada coding khusus untuk PSAK. Nomor lama sebenarnya tidak benar-benar hilang gitu. Selama kita belum terbiasa ya kita sebut aja PSAK 13 gitu. Pokoknya yang penting tentang apa? Apa judulnya tadi? Properti investasi. Nah, apa itu properti investasi? Properti investasi itu ada dua kata ya. Satu properti, satunya investasi. Ya. Jadi sebenarnya substansinya mirip kayak kita invest. Ya. Mirip kayak kita mempunyai investasi. Satu, properti investasi ini dibeli dengan tujuan atau dengan intensi untuk disewakan. Nih, tujuannya untuk disewakan. Sewa baru kita lewati pembelajaran minggu lalu kan. Jadi waktu beli pertama kali, tujuan saya itu mau saya sewain ke pihak lain. Atau yang kedua nih, spekulasi istilahnya. Kan biasanya investasi memang tujuannya spekulasi ya. Beli saham, nilai naik kita lepas, betul? Atau kalau dia makin lama makin turun daripada kita rugi terlalu besar, kita cut loss, ya kan? Jadi yang kedua ini sifatnya istilahnya spekulasi. Jadi yang kiri itu untuk disewakan, yang kanan untuk spekulasi. Termasuk saudara-saudara, ini kalau yang tengah katanya untuk dua-duanya ya, dibeli baik untuk disewakan ataupun untuk spekulasi. Termasuk kalau kita beli, nah ini juga tolong diingat-ingat. Saya beli properti, tapi saya belum tahu mau diapain. Ya, disewain enggak, dipakai enggak, termasuk untuk spekulasi juga enggak. Saya belum tahu, pokoknya ada duit tak beliin dulu ah propertinya. Gitu ya. Jadi kalau sampai kita beli properti dan kita nggak tahu buat apa, ya. Kalau kita beli properti terus kita nggak tahu buat apa, nah itu juga part of property investasi. Ya. Nah masalahnya sekarang properti itu apa? Yang disebut properti itu apa? Orang sering sebut ya properti ya. Yang pop up biasanya properti itu apa? Hah? Rumah.
Terus yang lain, agen properti katanya ya, berarti kayak apa tuh? Saya malah lupa. Banyak kan ya kalau apa rumah itu dijual kan ada agen propertinya tuh. Nah, sebenarnya kan rumah itu di atas tanah gitu ya. Berarti properti itu sebenarnya kalau kalau kita sebut properti itu hanya dua aset ini loh ya. Jadi kalau sampai mesin kita beli terus memenuhi dua definisi ini, itu bukan properti investasi. Ingat ya, saya beli mesin untuk disewain atau saya beli mesin untuk spekulasi. Itu bukan properti investasi karena dia bukan tanah, dia bukan bangunan. Jelas ya? Tapi kalau saya juga beli tanah, saya punya bangunan, tapi bukan untuk dua-duanya ini, itu bukan properti investasi. Itu makanya tadi di trivia nomor 1 kan ditanya, tanah bangunan ini mau dilaporkan jadi apa sih? Ya, ada pertanyaan dulu. Nah, properti investasi ini, tanah atau bangunan ini, tanah dan atau bangunan ini, itu bisa saya dapat dengan cara yang mainstream. Kalau cara yang kiri itu saya beli. Iya kan? Cara yang kiri itu saya beli. Jadi saya kuasai karena saya beli. Sertifikatnya ada di saya. Atau coba lihat yang kedua tuh. Itu yang baru kita pelajari di chapter berapa minggu lalu? 21. Saya punya tanah dan bangunan di laporan keuangan saya karena saya sewa pakai capital lease. Ada lesor punya tanah bangunan, saya lesi. Saya sewa tanah bangunannya pakai capital lease. Di laporan keuangan lesor atau lesi aset itu ada. Lesi kan? Nah, lesi kan punya aset dalam tanda kutip. Dia bisa pakai untuk tujuan ini. Entah dia sewain lagi ke yang lain atau mungkin untuk spekulasi walaupun agak kurang masuk akal ya. Tapi intinya saudara-saudara, saya dapat properti ini bisa karena saya beli atau bisa karena saya dapat dari capital lease. Paham ya? Jadi saya dapat aset, saya beli, terus saya sewain ke orang. Nah, itu biasa tuh. Asetnya kebetulan tanah bangunan, oh berarti properti investasi. Tapi bisa jadi saya dapat aset karena saya sewa secara capital lease. Ada di laporan keuangan saya. Terus saya sewain lagi ke orang lain. Dimungkinkan tuh, kata PSHK ini. Clear ya? Cuma pertanyaannya sekarang gini, kalau kita balik ke sini ya, kan Anda sudah pelajari sekali lagi tentang leasing atau sewa. Kira-kira ini rental yang mana? Yang financing atau yang operating? Saya beli aset, saya dapat aset, terus saya sewain ke orang lain. Kira-kira waktu saya sewain ke orang lain itu capital lease atau operating lease? Paham pertanyaannya ya? Kalau saya sewain ke orang lain pakai capital lease, asetnya ada di mana? Ya di lesi ya, bukan di saya kan? Kalau saya pakai operating lease, ada di lesor kan? Oke, kesimpulannya properti investasi ini saya akui karena saya sewain ke orang lain. Kalau sewanya bentuknya apa? Halo? Kalau sewanya bentuknya operating. Karena kalau saya sewain ke orang lain pakai capital itu kan jadi aset dia secara akuntansi gitu ya. Jadi kasih catatan di sini ini rental harus rentalnya bentuknya operating. Clear ya? Terus apa hubungannya dengan ini? Ini itu kalau saya jadi lesinya. Kalau ini saya jadi apa? Lesor. Oke. Harusnya tidak ada masalah, tapi silakan. Lanjut ya. Nah, tiga ini bukan properti investasi. Kira-kira yang kiri ini apa? Kalau saya punya tanah, saya punya bangunan dipakai untuk yang kiri. Itu aset apa?
Kita sudah sempitkan sekarang aset kita ke yang namanya properti. Apa properti tadi? Tanah atau bangunan. Oke, saya punya tanah atau bangunan, saya pakai dalam produksi. Bisa pabrik, kan pakai dalam produksi. Kalau yang tengah ini berarti jadi kantor. Kalau yang kanan ini, jelas kata-katanya dijual. Berarti tujuan saya beli untuk dijual lagi. Berarti yang kiri ini apa? Tanah atau bangunan itu jadi apa buat saya? Yang pasti bukan properti investasi, karena judulnya apa tuh? Bukan tujuan penggunaan properti investasi. Berarti apa yang kiri? Susah jawabnya. Aset kalau dipakai dalam produksi? Iya, kantor kan tadi contoh, atau pabrik. Ini kan kantor, ini pabrik. Aset kalau dipakai, tanah bangunan kalau jadi pabrik itu apa? PPI kan? Aset tetap kan? Betul ya? Kalau yang ini, aset tetap juga. Kalau yang ini, dijual berarti Anda perusahaan real estate. Berarti tanah bangunan Anda itu apa? Inventory. Jelas ya? Judulnya di bawah itu loh. Bukan untuk tujuan properti investasi. Berarti nggak mungkin dilaporkan jadi properti investasi. Jadi kalau dipakai untuk produksi, dipakai untuk administrasi, dipakai untuk diperjualbelikan karena memang dia barang jualan, itu bukan properti investasi. Makanya di sini dikatakan, tolong dibedain dong. Properti investasi dengan, kalau disebut di situ properti yang digunakan sendiri itu namanya aset tetap ya. Clear ya? Jadi kalau ada kata-kata properti yang digunakan sendiri itu berarti fixed asset. Aset tetap atau PPE. Property, Plant and Equipment. Itu contoh. Paling kiri. Tanah dibeli untuk spekulasi. Bukan untuk dijual. Itu properti investasi. Tanah belum tahu mau diapain. Itu properti investasi. Yang ketiga, apa tuh? Saya nggak beli, tapi dapatnya dari capitalis. Terus saya sewain ke orang lain pakai operating lease. Berarti itu adalah properti investasi. Yang ini, belum terpakai, tapi nanti mau disewain ke orang lain. Kata kuncinya sewanya harus operating lease. Kalau di soal nggak jelas ya, disewain pakai apa, itu asumsinya operating lease. Oke, kecuali disebut secara khusus. Kalau yang kiri ini aset kayak apa? Yang paling akhir, nomor 5. Itu juga properti investasi, tapi aset kayak apa tuh? Properti kayak apa yang ini nih? Kita lagi bangun bangunan. Nah, kalau ditanya, tujuannya bangunan ini nanti jadi mau diapain? Ya selama tujuannya salah satu di antara dua yang tadi di awal-awal ya, itu properti investasi. Tapi kalau Anda bangun terus nanti mau tak jual, ini inventory saya, udah jelas. Itu bukan properti investasi, tapi barang dagangan, tapi inventory. Kalau properti Anda itu inventory, berarti bukan PSAK 13. Lihat PSAK tentang persediaan nomor berapa tuh? 14. Jelas? Jadi semua aturannya ada di PSAK 14. Kalau ternyata Anda itu developer, bedain dengan pengusaha real estate ya. Developer itu atau kontraktor itu berarti dia membangun, dia yang mengerjakan pekerjaannya. Ya. Yang kiri ini owner. Terus minta tolong ke saya sebagai kontraktor bangunkan sesuatu. Ya. Entah owner ini mau pakai atau disewain ke yang lain atau dipakai ke yang saya kontraktornya. Nah, selama bangunan itu masih dalam proses penyelesaian, itu ada PSAK-nya tuh. PSAK tentang konstruksi. Ya, PSAK tentang konstruksi. Selama masih dalam proses pembangunan, dia masih belum bisa disebut sebagai atau belum bisa pakai PSAK 13. Masih pakai PSAK nomor 34. Itu maksudnya. Kalau ini
Disewain, tapi kapitalis. Oh, berarti pakai PSAK 30 yang minggu lalu kita pelajari ya. Bukan PSAK 13. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Semua ini properti investasi. Semuanya properti investasi. Yang lain? Saya tadi sempat jalan ke sana, terus balik lagi ke sini. Memang sekitar ini sampai ruang sebelah AC-nya kok agak. Ini sebenarnya sentral ya, tapi kok bagian sini kurang dingin. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, saudara-saudara, kadangkala anggap aja ruangan ini ya. Ruangan ini satu nih. Ya. Ruangan itu kan bangunan. Bangunan itu kan bisa jadi itu properti kan ya. Bagian kanan saya sewain pakai operating lease. Tapi bagian kiri jadi kantor. Nah, itu laporannya gimana tuh? Padahal ini satu kesatuan loh. Anggap aja ini satu kesatuan. Apa katanya PSAK di situ? Anggap aja nilainya ini 500 juta. Terus gimana melaporkan aset ini di Statement of Financial Position? Apa katanya di situ? Secara default harus dicatat terpisah selama memang udah jelas pemisahannya. Ya. Jadi kalau memang udah bisa dipisahin sejak awal, ya, entah dari kontrak pembuatan, entah dari apapun gitu ya, itu bisa kelihatan, ya, mana yang kantor, mana yang mau disewain, maka satunya properti investasi, satunya apa? Satunya properti investasi, satunya apa? Satu kantor, satu disewain. Satunya berarti properti investasi, satunya apa? PPE. Ya kan? Harus dicatat terpisah. Kecuali, umpama contoh ya, kantornya itu cuma nggak ada mungkin 1/10-nya. Jadi nggak signifikan yang dipakai kantor. Yang mayoritas itu yang disewain. Oh, berarti itu semuanya dilaporkan jadi properti investasi. Atau sebaliknya, yang disewain dikit banget, nggak signifikan. Itu berarti semuanya dilaporkan jadi PPE. Jadi tergantung mana yang lebih signifikan. Tapi kalau terpisah dan signifikan masing-masing, signifikan itu berarti jumlahnya lumayan dan cukup besar gitu ya, maka harus dipisah. Itu maksudnya slide ini. Clear ya? Contoh konkret deh. Bangunan atau tanah kayak apa properti investasi? Yang relate lah, yang langsung relate. Apa contohnya? Kos-kosan itu buat ibu kos Anda properti investasi nggak? Karena semua aset menghasilkan uang. Yang namanya aset itu pas ingat loh ya, definisi aset di masa depan bisa ngasilin uang. Semua yang namanya menghasilkan uang aset. Tapi apakah itu aset yang namanya properti investasi? Ya kembali ke definisi awal tadi itu loh. Disewakan. Oke, kata kuncinya itu. Sehingga dikatakan disewakan. Setuju nggak? Hotel. Buat pemilik hotel itu properti investasi nggak? Hah? Bukan. Wong kos saja katanya properti investasi kan disewakan. Hotel kan juga kamar disewakan, rumah sakit. Ruangannya itu kan disewakan sebenarnya. Apakah itu properti investasi? Bukan. Hah? Dipakai buat? Oh, enggak, ada memang bagian kantornya, tapi kan yang disewakan buat tamu kan tamu yang pakai. Kalau bilang kalau konsepnya kayak gitu berarti kos-kosan bukan dong. Ayo, gimana? Kembali ke definisi awal tadi kan, tadi disewakan atau untuk spekulasi. Kayaknya bukan spekulasi kan itu. Itu arahnya ke disewakan. Disewakannya itu capital atau operating kalau rumah sakit, hotel, kos-kosan. Operating pasti ya. Masuk capital, anak kos mengatakan ini punya saya loh ibu kos. Ya kan enggak.
Berarti kan operating. Pertanyaannya sekali lagi, apakah buat pemilik contoh-contoh tadi, 3 contoh tadi itu properti investasi atau bukan? Oke, jawabnya iya ya. Kita lihat teori setelah ini. Coba. Oke, kata kuncinya itu di yang kuning. Ada nggak? Sewa itu kan jasa. Oke, sewa itu kan jasa. Nah, di sini dikatakan kalau ada jasa selain sewa yang diberikan kepada orang yang menyewa kepada lesi, lihat yang kedua, apakah jasa itu signifikan atau tidak signifikan? Maksudnya jasa tambahan. Sewa pasti jasa. Sekarang ada nggak jasa di luar jasa sewa yang diterima oleh lesi? Nah, pertanyaannya kalau ada atau kalau jasa tambahannya ada, apakah jasa itu signifikan atau enggak? Kalau jasa tambahan di luar jasa sewa itu tidak signifikan, baru bisa disebut sebagai properti investasi. Saya tanya sekarang, hotel itu selain jasa sewa kamar, jasa apa yang terkait dengan tamu waktu dia nyewa? Hotel saya bilang. Apa jasa selain jasa sewa? Cleaning service. Signifikan nggak itu buat tamu? Signifikan. Kalau nggak ada itu masa kamu suruh tamu bersihin sendiri? Berarti itu bukan. Karena jasa selain jasa sewa di hotel itu signifikan. Kemarin siapa gitu yang saya tanya, kos-kosan daerah ini berapa ya? Dapat apa aja? Nasi putih kah atau apa? Nah itu kan jasa tambahan. Apakah menurut Anda itu jasa signifikan atau enggak? Kalau menurut Anda saya yang penting kamar sewa gitu ya. Yang lain-lain itu enggak penting gitu. Ya. Nah, itu properti investasi. Tapi kalau itu jadi penting, bukan properti investasi. Jasa selain sewa ya maksud saya ya, itu penting dalam tanda kutip atau signifikan, maka itu bukan properti investasi. Tapi kalau tidak signifikan, maka dia adalah properti investasi. Selain cleaning apa? Keamanan ya kan? Hotel harus aman, rumah sakit harus aman. Rasanya kos-kosan juga iya kan harus aman. Jadi kos-kosan bukan properti investasi. Nah iya makanya tak tanya. Kan sudah tahu nih teorinya. Apa contohnya? Ayo. Apa? Hah? Rumah yang kayak apa? Maksudnya ini kan sewa ya. Kalau nggak sewa spekulasi. Hah? Apartemen itu jasa parkir, jasa keamanan kan signifikan. Jadi apartemen, hotel, kos-kosan itu sebanding lah, setara. Ruko, iya kan? Memang ada satpam di depan, tapi kan nggak terlalu signifikan buat pemilik ruko, ya kan? Satpamnya itu kompleks gitu ya. Ruko itu properti investasi, betul. Ya. Jadi kata kuncinya di jasanya signifikan atau tidak. Berarti apa dong itu? Bangunan hotel buat yang punya. Aset apa dong itu? Aset tetap. PPI ya kan? Bukan properti investasi. Tuh. Kalau ada yang kayak hotel itu PPI. Properti yang digunakan sendiri. Oke. Ada diskusi dulu. Kontrak rumah. Terus? Ya itu kata ada jasa tambahan nggak atas kontrak rumah? Rata-rata nggak ada jasa tambahan toh? Ya itu properti investasi. Ya pokoknya kalau itu kapitalis bukan. Kalau operating iya. Yang lain. Selain ruko tadi berarti contohnya kontrak rumah ya kan? Itu juga properti investasi buat yang punya rumah. Oke, kalau yang ini saudara-saudara intinya gini. Lesornya induk, lesinya anak. Ya, berarti kan dalam satu grup ada transaksi sewa menyewa. Kalau bikin laporan keuangan konsolidasi, coba apa bacanya situ? Properti ya hanya dilaporkan dalam laporan keuangan lesor.
Berarti kalau di laporan keuangan konsolidasinya gimana? Apa katanya itu? Apa itu? Tidak. Berarti dalam laporan keuangan konsolidasi tahu kan ya, gabungan induk dan anak. Kalau induk dan anak saling menyewa aset, kalau digabung itu nggak ada properti investasi, kan jadi aneh kok menyewa ke diri sendiri, kan nggak mungkin. Tapi kalau dalam laporan keuangan satu-satu, punyanya induk disewa sama anak, ya dipunya induk ada. Ya, clear ya? Wah, bebeknya banyak. Oke, lanjut ya. Nah, ini saudara-saudara yang depan ini sebenarnya berlaku untuk semua aset, bukan hanya properti investasi. Semua aset itu akan diakui sebagai aset kalau satu, di masa depan, tadi katanya ya, karena dapat uang Pak. Ya, semua aset itu di masa depan kalau dapat uang itu aset. Jadi aset apapun termasuk properti investasi itu diakui atau dibikin jurnal ya. Oh ya, karena ini aset berarti saldo normalnya di mana? Debit. Anda akan mendebit properti investasi di debit ya. Kalau satu, di masa depan kita bakal dapat duit. Ya, jadi kotak satu itu gampangannya itu ya. Di masa depan saya bakal dapat duit. Kemungkinan saya bakal dapat duit itu lebih dari 50%. Istilahnya apa tuh? Probable. Jadi besar kemungkinan, ini bahasa Inggrisnya adalah probable. Kedua, saya akan mendebit properti investasi termasuk aset-aset yang lain ya. Kalau harganya bisa saya hitung. Nilainya bisa saya hitung. Jelas ya. Jadi yang atas ini istilah lainnya probable, yang bawah ini istilah lainnya reliable. Ya, reliable, ya, reliable. Oke. Apa yang terjadi kalau harganya nggak bisa saya hitung? Saya tahu kemungkinan saya dapat duit di masa depan, tapi saya nggak bisa nentuin uang yang bakal saya dapat atau uang yang bakal saya keluarkan untuk beli aset itu saya nggak bisa tahu. Apa yang terjadi? Coba di logika. Apa yang terjadi kalau syarat kedua nggak terpenuhi? Nggak hanya properti investasi, aset-aset yang lain umpama. Saya punya PP ini. Betul sih, mungkin saya di masa depan dapat duit. Tapi berapa duitnya saya nggak tahu. Atau berapa uang yang harus saya pakai untuk beli aset saya nggak tahu. Belum bisa saya hitung. Berarti yang terjadi apa? Bisa nggak bikin jurnal? Jurnal itu kan isinya nama aset dan angka kan? Berarti kalau angka nggak bisa saya hitung, ya jurnal nggak bisa dibuat. Oke? Apa yang terjadi kalau yang kedua bisa, yang ke satu saya nggak tahu, nggak probable lah, possible malah, atau bahkan paling kecil itu apa sih? Remote. Remote itu berarti 0 sampai 5 atau 0 sampai 10% kemungkinannya. Ayo. Kalau syarat kedua nggak bisa dipenuhi, jurnal nggak bisa dibuat. Jurnal harus ada angka. Kalau syarat ke satu nggak bisa dipenuhi, tapi angkanya berapa saya tahu. Ada yang bisa jawab? Bisa bikin jurnal nggak? Kalau bisa berarti apa yang harus diakui? Aset nggak bisa. Kalau saya keluar uang, tapi di masa depan saya tidak mungkin dapat uang kembali, berarti apa itu? Loss atau expense. Jadi gitu ya. Kalau yang atas ini nggak bisa, bawahnya bisa, nah itu expense tuh. Tapi kalau atas bisa, bawahnya yang nggak bisa bikin jurnal. Berarti supaya bisa jadi aset, khususnya jadi properti investasi, harus dua-duanya. Sekali lagi ya, ini berlaku untuk semua aset ya, bukan hanya properti investasi. Probable dan apa tadi yang bawah? Reliable. Nah, dalam rangka menghitung, maka properti investasi itu harus dihitung based on cost. Apa itu cost? Ya semua pengorbanan kita untuk bisa dapat aset tadi.
Harga beli pasti. Mungkin kalau harus bayar biaya angkut. Mungkin kalau harus bayar pajak, selama pajaknya nggak bisa diminta lagi, nggak bisa dikreditkan. Mungkin harus bayar biaya administrasi. Pokoknya apapun terkait perolehan aset itu yang disebut cost atau harga perolehan. Ya, ini semua nih ya yang jadi atau yang disebut sebagai harga perolehan. Nah, kalau sampai kita keluarin uang untuk tujuan yang hijau ini nih, itu bukan cost. Berarti dia jadi expense. Nama expense-nya itu tuh. Biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. Apa aja? Tiap hari pakai properti, tanah atau bangunan, keluar biaya. Kalau rutin itu bukan cost tuh, itu expense pasti. Apalagi tuh? Bahan habis pakai, termasuk suku cadang. Selama suku cadangnya bukan suku cadang yang signifikan ya, suku cadang kecil, itu juga biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. Security itu, cleaning service kan, untuk bersih-bersih kan, itu juga biaya perbaikan dan pemeliharaan properti. Yang pasti bukan apa? Cost, bukan biaya perolehan. Karena kalau ini semua jadi biaya perolehan, naik terus aset kita. Kan nggak masuk akal. Sampai sini? Clear? Banyakan teorinya sih. Nanti kalau lihat jurnal, menurut saya ya dengan level Anda, harusnya jurnalnya bisa. Karena sudah lewatin berbagai macam proses sejak AKM 1 gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Apa maksudnya ini? Coba di logika. Ini maksudnya apa sih ini? Umpama nih, ruangan nih. Pasang AC. Bukan AC sentral ya. AC apa istilahnya tuh? Saya dulu sering tahu. Pasang AC satu kan keluar uang ya. Debitnya apa? Cash di kredit pasti. Debitnya kan karena kita bicara properti investasi berarti debitnya properti investasi itu cash. Oke, kalau itu PPI berarti equipment to cash. Clear ya? Nah, satu saat AC yang saya pasang tadi itu saya lepas. Anggap aja waktu saya pasang itu nilainya mungkin 10 juta lah AC-nya. Jadi equipment to cash atau properti investasi to cash 10 juta. Clear ya? Terus sudah 2 tahun, anggap aja umurnya 4 tahun. Kita pakai garis lurus lah, berarti kalau disusutkan, dia sudah disusutkan 5 juta. Betul? Saya ganti. Saya beli yang baru. Waktu saya beli yang baru itu 15 juta harganya. Nah, jurnal waktu saya ganti yang baru itu diatur di sini. Apa katanya? Yang pasti nanti 15 juta itu kan equipment to cash. Betul? 15 juta. Kalau tidak bikin jurnal yang lain, berarti equipment kita itu seakan-akan sudah 25 juta ya. Kan pertama 10 ya. Ya enggak? Sekarang 15. Berarti udah 25 juta. Padahal kan AC yang lama saya copot, saya lepas. Berarti kan harusnya equipment yang lama saya taruh di equipment yang lama tadi saya debit 10 juta, harusnya saya taruh di kredit 10 juta. Terus apa yang saya debit? Sudah 2 tahun saya mengkredit akun yang namanya akumulasi depresiasi. Betul? Nah, itu berarti saya debit. Berarti 10 saya taruh di kredit equipment, akumulasi saya taruh di debit 5, berarti selisihnya apa? Saya punya aset harusnya 2 tahun bisa saya pakai, tapi ternyata nggak jadi saya pakai karena saya ganti. Berarti selisihnya itu apa? Loss. Lossnya 5 juta. Itu untuk aset yang lama. Kalau aset yang baru udah jelas tadi apa? Equipment to cash. 15 juta tadi contoh saya, ya kan? Atau PPI to cash. Intinya slide ini mau ngomong, aset yang lama itu hapusan, akumulasinya hapusan. Kalau masih ada sisa buku, nah nilai sisa itu jadi loss.
Clear ya? Lanjut. Ini apa nih? Oh, sekarang kita mau bikin jurnal. Intinya yang mau kita debit nanti properti investasi. Nah, berapa angka properti investasi? Sekali lagi, pokoknya semua pengorbanan kita. Bahkan termasuk kalau ada PPN yang nggak bisa dikreditkan, masuk di sana. Ya, kalau ada biaya hukum, notaris atau macam-macam, masuk di sana. Yang sudah pasti pajak yang masuk itu kan BPHTB, ya kan? Beli tanah bangunan kan bayar BPHTB, itu sudah pasti kos. Kalau PPN, PPN itu kos atau bukan? Di sini sih katanya kos. Menurut Anda, PPN itu kos atau bukan? Kosnya properti investasi atau bukan? Kalau mau clear pertanyaan saya. Kalau bukan apa dong? Umpama ya, contoh aja. Saya beli 100, PP-nya berarti 11 ya. Berarti kayak saya dikreditkan 111. Oke, debitnya apa? Properti investasi. Berapa? 100 atau 111? 100. 11-nya apa? Debit juga loh itu. Tapi apa itu? Expense, yakin? Kalau cost ya berarti properti investasi 111. Ayo. Tadi ada kata kunci yang saya sebut. Kata kuncinya adalah PPN-nya itu dikreditkan atau tidak. Kalau bisa dikreditkan dan mau dikreditkan, maka dia bukan cost. Berarti cost-nya properti investasi di contoh saya tadi cuma 100. Tapi kalau PP-nya nggak bisa dikreditkan atau tidak pengen dikreditkan, dia bisa nambah cost. Berarti properti investasinya jadi 111. Gitu ya. Pak, gimana bedain dikreditkan nggak dan nggak bisa dikreditkan? Buka catatan perpajakan. Ya, kalau di soal paling cuma ngomong bisa dikreditkan atau tidak, gitu ya. BPATB pasti jadi cost. BPATB pasti. Nah ini gimana nih? Harga tanah kan pasti, harga tanah pasti apa? Cost. Notaris, cost. Broker, broker. Broker itu cost atau expense? Umpama kita beli tanah, terus kita sebagai pembeli yang harus bayar biaya broker, itu cost atau expense? Kok bisa expense? Nggak pakai broker bisa. Masalahnya, nyatanya kita dapatnya karena broker. Ya itu cost, ya kan? Betul, saya setuju. Nggak pakai broker pun bisa, tapi di soal jelas kita bayar broker, ya kan? Berarti broker itu cost. Ya di sini yang bukan cost hanya PPN. Selama PPN-nya apa tadi? Bisa dikreditkan. Tapi kalau PPN-nya ternyata tidak bisa dikreditkan atau tidak mau dikreditkan, dia jadi cost. Jadi PPN ini di soal saya harus jelas nanti ya. Kalau tidak jelas, asumsikan itu bisa dikreditkan, ya. Nah, pertanyaannya, kalau PPN-nya bisa dikreditkan itu nama akunnya apa? Hah? Kreditkan itu artinya apa sih? Bisa dikreditkan itu maksudnya apa? Akhir bulan, PPN yang kita bayar bisa ngurangin PPN yang kita pungut, betul kan? Berarti itu kan sama aja kita naruh duit di pemerintah. Betul kan? Nah itu coba, kalau saya naruh duit di orang itu apa sih? Piutang. Atau nama lainnya prepaid. Jadi prepaid VAT. Uang muka PPN masukan. Ya, belum pernah ya dapat teori itu ya. Pak Dean masa belum ngajar itu? PPN. Hmm? Apa?
AKM harusnya ada di situ. Oke, terjawab ya. PPN kalau bisa dikreditkan itu prepaid, piutang itu. Hati-hati saudara-saudara, utamanya yang atas, itu bukan cost. Kalau ini loss, nggak boleh ditambah ke aset yang kedua ya. Kalau yang ketiga juga, ini bukan cost. Jadi bisa aja ya, saya bangun apa? Ruko tadi ya, punya 100 ruko. Yang nyewa cuma 20. Tapi yang 80 harus bayar biaya listrik lah, biaya pembersihan. Nah itu tetap expense tuh, nggak boleh saya tambahin ke nilai ruko. Karena kalau saya tambahin ke nilai ruko, saya nakalan ya, saya tambahin ke nilai ruko saya seakan-akan nilainya nambah kan? Nggak boleh. Termasuk kalau rugi, ya kalau rugi. Tadi ya, 100 ruko cuma 20 yang nyewa. Nah ruginya tetap loss, nggak boleh jadi cost. Nah pertanyaannya, apa itu biaya perintisan ya? Contohnya, merintis itu maksudnya gimana? Merintis itu gimana? Saya nggak tahu dulu. Ini kan katanya hadiah ya ini, mall ini ya. Hadiah ke Leni dan siapa satunya tuh? Pokoknya landmark gitu ya, itu singkatan. Saya nggak tahu dulu papanya lagi jalan-jalan, terus lihat tuh ada tanah kosong. Tak beli tanahnya tak buatin mall nanti. Nah waktu jalan-jalan mungkin haus. Nah haus dia beli makanan, beli minuman, itu kan ada biaya keluar ya. Nah, itu biaya perintisan, contoh simpelnya. Jadi biaya sebelum kita benar-benar memutuskan tempat itu mau saya beli atau enggak. Ya biaya-biaya kayak gitu, itu tetap expense. Nggak boleh dijadikan cost. Agak beda kalau saya bayar notaris. Bikin sertifikat kan udah jelas. Itu akan saya tempati kan. Akan jadi tanah saya kan. Nah itu pasti jadi cost. Jelas ya, perintisan itu berarti keluar uang dalam rangka mau beli properti tapi belum jelas propertinya ini akan dimiliki atau enggak. Intinya dia bukan cost. Dia jadi apa dong? Expense. Kalau ditangguhkan itu maksudnya apa? Ditangguhkan itu maksudnya gimana? Orang lain yang bayar. Kalau yang lain apa maksudnya ditangguhkan? Ditangguhkan itu artinya nggak langsung dibayar. Berarti kalau kayak gitu teringat apa? Oh pembayarannya di masa depan. Berarti uang pembayaran yang anggap aja ya transaksinya 100. Baru dibayar 2 tahun lagi. Atau baru dibayar setahun 50-50. Berarti nggak boleh kita akui properti investasi 100. Nggak boleh. Harus kita hitung pakai chapter 6. Time value of money. Berarti kalau terjadi biaya ditangguhkan, kita harus ngitung present value. Ya. Kayak ini nih. 1 Januari 23 beli 1 M. Tapi ngangsur 5 kali. Masing-masing 200. Berarti kita nggak boleh ngakuin properti investasi to cash atau properti investasi to payable 1 M, nggak boleh. Properti investasinya harus di present value kan. Gini caranya. Kok OA? Kok bukan AD? Hah? Iya, soalnya ngomong apa sampai bisa OA? Atau saya yang salah? Benar OA atau AD? Kok bukan AD? 1 Januari loh mulai bayarnya. Tapi kan 1 Januari belakangnya, berarti kan sebenarnya dibayar di akhir periode, ya kan? Berarti OA. Kecuali mulai bayarnya 1 Januari 23.0, itu berarti AD. Ya, nanti dihitung sendiri ya hasilnya berapa. Oke, selisihnya disebut apa? 1 M dengan hasil PV-nya kalau ada selisih disebut apa ini? Interest expense. Jadi tidak semua jadi cost. Ada interest expense. Itu ya.
Ada pertanyaan, pembayaran yang ditangguhkan. Nah, nanti kita lihat. Pak, gimana kalau PV-nya lebih besar dari 1M? Dimungkinkan. Nanti kita lihat itu apa ya itu? Nanti kita lihat ya. Ini kan asumsinya PV-nya lebih kecil dari 1M. Berarti selisihnya itu interest expense. Oke? Ini apa lagi kalau ini? Kita sebagai apa ini? Kita sebagai apa ini? Lesi kan? Anda lesor, saya lesi. Saya sewa aset dari Anda, kita sepakat itu capital lease. Berarti kan saya harus ngitung properti investasi to lease liability, betul ya? Betul kan? Nah, berapa properti investasinya? Ya pakai teori yang minggu lalu. Ya kan? Soalnya kan sama nih. Ya kan? Soalnya sama kayak chapter 21. Nah, ini nanti silakan dihitung sendiri ya. Kayaknya ada nih. Anda hitung berapa present value-nya, ya, berapa present value-nya, lalu bandingkan dengan fair value, ya kan? Ada soal yang sengaja saya buat, present value tetap dihitung, mungkin ketemu 108 kalau nggak salah, tapi tetap yang diakui jadi lease liability dan right of use asset hanya fair value-nya, 100. Ya, jadi ini maksudnya ya. Jadi kalau sudah dihitung present value-nya, ya, ini kan present value nih. Nanti Anda hitung berapa present value-nya. Bandingkan dengan fair value, itulah properti investasi. Ya, clear? Jadi sebenarnya slide-slide ini mau ngasih tahu, kalau kamu beli pakai pembayaran ditangguhkan, ini perlakuannya. Kalau kamu belinya pakai leasing, kalau kamu dapatnya pakai leasing, kayak gini loh ngitungnya. Ya, kayak gini ngitungnya. Lanjut? Lanjut ya. Nah, ini apa lagi nih? Premium untuk sewa. Premium untuk sewa. Jadi kalau sampai transaksi sewa lalu muncul premium, coba lihat perlakuannya. Masuk dalam properti investasi, jadi properti investasi to lease liability, properti investasinya lebih besar dari apa? Lease liability. Itu yang tadi ditanyain siapa? Stefani. Pak, kalau ternyata present value-nya lebih besar, gimana? Selisihnya namanya apa itu? Premium. Kayak kasus ini nih. Ya. Harga perolehannya 250 kali PVFAD sekian. Itu kalau nggak salah ya, coba dihitung ya, dibuktikan. Dia lebih tinggi dibandingkan fair value. Maka selisihnya, selisih lebihnya, itu nanti disebut premium. Berarti lease liability-nya lebih kecil dari properti investasi. Karena selisihnya namanya premium. Ya. Terjawab ya, Stefani ya. Ini apa lagi nih? Hak guna, kayak right of use asset gitu ya. Sama kayak sewa tadi, itu juga bisa jadi properti investasi. Masih ingat, semoga masih ingat. Harusnya masih ingat. Kalau nggak ingat ya harus dibuka lagi. Dulu waktu bahas PPI kan ada tukar menukar aset. Anda punya truk, saya punya pick up umpama. Kita tukar, kita saling tukar. Anda punya truk, saya punya pick up. Nah, berarti waktu kita lakukan tukar menukar, nanti ya truknya jadi aset saya, pick up saya jadi aset Anda. Ada kan dulu ya, tukar menukar aset ya. Nah, properti investasi bisa kayak gitu. Anda punya bangunan di Surabaya Timur, ya. Saya punya bangunan di Surabaya Barat. Kita saling butuh. Nah, sudah, wis tanahmu tak ambil, bangunanmu tak ambil ya. Anda juga bilang bangunan Pak Agus saya ambil ya. Nah, itu tukar menukar namanya. Tahu istilah bisnisnya kalau tukar menukar tanah bangunan?
tukar guling. Pernah dengar tukar guling? Tukar guling itu kalau tukar menukar tanah. Ya, tukar menukar bangunan atau properti namanya tukar guling. Bahasa Belandanya apa tuh? Ruislah, ya, ruislah. Guling, guling biasa. Nggak tahu kok disebut tukar guling, saya nggak tahu. Pokoknya tanah bangunan kalau ada tukar menukar namanya tukar guling, ya. Oke, coba lihat contoh di sini. Oh iya, saya perlu disclaimer di depan ya. Halo, saya perlu disclaimer di depan. Properti investasi yang saya buat contoh ini semuanya bangunan. Karena bangunan ini ada akumulasi depresiasi. Kalau itu tanah kan jadinya lebih gampang ya, nggak ada penyusutannya kan? Oh ya, kalau sulit sudah bisa, dasar pasti bisa. Makanya saya bilang, ini sebenarnya transaksi yang buat Anda, level Anda ya, yang jago-jago ini, harusnya ini transaksi receh. Ya, udah pernah diajarin kok di AKM 1. Oke, coba, ada dua pihak nih, ABC dan XYZ. ABC punya properti investasi, cost-nya 100, akumulasi 20. Berarti kan nilai buku 80 kan? Kalau XYZ, cost-nya 100, akumulasi 10. Berarti nilai buku 90. Kalau ABC jual asetnya ke pasar, dia dapat 70. Berarti dia gain or loss? Loss ya. Nilai buku 80, di pasar cuma dihargai 70. Kalau XYZ 90, nilai bukunya di pasar itu bisa dihargai 95, berarti ada gain. Ya. Ternyata nggak dijual. Mereka memilih untuk apa? Tukar menukar. Dalam kasus ini ABC harus nambah duit 25. Ini yang sering disebut apa? Tukar. Selain tukar guling, yang kalau tukar terus nambah duit kan apa? Tukar tambah kan? Sering dengar toh? Nah, ini tukar tambah itu loh. Sekarang si ABC kan dapat propertinya XYZ. Berarti kan dia akan mendebit nanti properti baru kan? Di sisi lain, propertinya yang lama harus dia kredit. Tolong dong buatin jurnalnya ABC. Nggak ada nih di sini ya. Coba Anda berpikir 3-5 menit. Gimana menentukan cost-nya tanah barunya itu atau properti investasinya yang baru itu gimana ABC? ABC dulu, XYZ nanti. Ini bukan transaksi AKM 2, ini transaksi AKM 1. Tukar menukar aset. Yang lalu nama akunnya, nama asetnya equipment. Sekarang nama akunnya apa? Properti investasi. Itu aja beda. Yang pasti tadi ABC gain or loss. Nah, berarti jadi tadi ada loss. Lossnya berapa? Oh, 10. Ya, 10. Gain or loss itu perbandingan book value dan fair value. Dan ABC pasti di kredit ada apa? S25. Tinggal berapa nilai aset baru? Bagaimana cara menghapus aset baru? Kalau menghapus aset lama berarti ada apa yang didebit? Akumulasi. Coba digabung semuanya.
Oke, buat ABC nilai aset barunya berapa? 95. Dari mana dapatnya? Ya kan harus mendebit properti investasi dalam huruf baru gitu ya, atau ini berapa? Karena saya 95. Dari mana 95? Gimana caranya menghitung nilai properti investasi? Konsepnya tadi namanya apa? Harga perolehan. Semua pengorbanan untuk dapat aset baru. Apa aja pengorbanannya si ABC untuk dapat aset baru? Satu, aset lama dia korbanin. Berapa nilai pengorbanan dia? Seandainya dia jual di pasar, dia dapat duit berapa? Itu pengorbanan dia pertama, 70. Apalagi pengorbanan dia yang lain? Cash berapa? 25. Berarti pengorbanan dia 70 tambah 25. 95, betul. Berarti ABC akan mendebit properti investasi, kasih tanda new atau baru, 95. Saya nggak buat di depan ya, supaya Anda ngikut omongan saya dan Anda nyatat sendiri. Apa tadi yang didebit satunya? Loss ya. Loss berapa? Loss 10. Dari mana 10? 80 book value, carrying amount-nya, fair value-nya 70. Berarti kan ada loss 10. Berarti tulis kerugian atau loss ya karena penurunan nilai ya, atau loss on impairment berapa? 10. Berarti sudah dua yang didebit. Ya, aset baru 95, loss 10. Apa lagi yang didebit? Akumulasi. Akumulasinya berapa? 20 ya? Betul ya? Oke, akumulasi didebit 20. Berarti 95, 10, 20. Didebit itu. Oke? Ada lagi yang didebit? Hah? Sudah. Apa yang dikredit? Aset lama pasti. Berapa aset lama yang dikredit? Hati-hati loh, yang dikredit bukan 80 atau 70 tapi 100-nya hilang. Taruh dia dikredit 100. Apalagi yang dikredit buat ABC? Cash berapa? 25. Ada lagi yang dikredit? Sudah. Berarti total debit kredit balance gak? 125 ya? Nah itu jurnalnya. Kalau sudah tahu buat ABC, coba buatin yang XYZ dong. XYZ posisinya apa tadi? Gain. Berarti bisa lebih cepat kalau XYZ karena sudah tahu konsepnya yang ABC. Yang belum paham ada? Silakan langsung nanya saya biar saya keliling. Berarti ini kurang. Beli yang apa? Beli yang apa? Large atau yang jumbo. Ini kamu berarti minta saya kuliah 1 jam tok. Ini kalau nggak ada kita, Yoshinoya tutup, kenangan tutup ya kan? Itu nggak ada kita. Tapi bebek tetap jalan ya, mau ada PBS atau enggak. Ya harusnya bayar biaya apa ya, sukses fee ke saya. Ya kan, promosi di WA grup yang saya buat gitu. Berapa pengorbanannya XYZ? Halo, berapa pengorbanannya XYZ untuk dapat asetnya ABC? 1, fair value. Betul? Kalau dia jual di pasar dia dapat berapa? 95. Berarti pengorbanan dia pertama 95. Ada lagi enggak ya pengorbanan dia yang lain? Enggak ada ya? Tapi kan pengorbanan dia itu harusnya berkurang. Kenapa? Karena justru dia dapat cash. Betul? Dia dapat cash berapa? Cashnya berapa tuh? 25. Berarti sebenarnya pengorbanan net dia berapa? Pengorbanan itu kan dengan mengkredit sesuatu kan? Ada yang kita korbankan, tapi dia dapat sesuatu loh, dia dapat cash loh. Berarti sebenarnya net pengorbanan dia berapa?
95 kurangi 25 berapa? 70. Berarti aset baru buat XYZ di debit 70. Jadi properti investasi new di debit 70. Clear? Apalagi yang di debit buat XYZ? Akumulasi berapa? 10. Berarti tadi berapa? 70 dan 10 di debit. Berarti 80 ya. Ada lagi? Cash dapat berapa? 25. Berarti 70, 10, 25. Berarti 105 ya. Ada lagi di debit buat XYZ? Nggak ada. Stop debit. Cash 25. Dapat properti investasi new 70. Lalu apa satu? Akumulasi 10. Total 105. Oke, kreditnya apa? Properti investasi old atau lama. Sama ya, 100 ya. Di kreditnya 100. Terus, G-nya berapa? Berapa? 5. Pas 105 ya. Sama ya, debit kredit 105. Pertanyaan saya, benar nggak jurnal itu? Walaupun balance. Belum tentu loh walaupun balance. Kalau yang tadi sudah pasti benar. Yang loss itu loh. Kalau yang gain itu ada peraturan khusus loh di akuntansi. Tergantung transaksi itu, di sini ada nggak? Punya komersial substance atau tidak. Ya kita anggap ada. Kalau di soal itu nggak disebutkan, kita anggap ada. Kalau ada komersial substance, jurnal itu betul. Yang jurnal barusan dibuat itu loh. Apa aja tadi coba diulang? Cash 25, properti investasi baru 70, akumulasi 10 debit. Kredit apa tadi? Properti investasi lama 100, gain 5. Itu betul. Kalau ada komersial substance. Kalau nggak ada, masih ingat? Oh, pasti lupa. Ingat ya, kalau terjadi tukar menukar aset dan tidak ada komersial substance, maka gain nggak boleh diakui. Berarti tadi kan ada gain, hapus gainnya. Berarti kredit itu nggak ada gain. Berarti kan ngaruh di debit. Apa yang berkurang di debit? Properti investasi barunya berkurang. Kalau tadi berapa? 70, sekarang tinggal 55 ya. 65 ya. 70 kurangi gain 5, oh ya 65, betul 65. Jadi kalau tidak ada komersial substance berarti PI new 65, akumulasi 10, cash 25. Lalu kreditnya adalah apa? PI lama 100. Udah. Satu, di soal disebutkan atau enggak. Ya. Sekarang yang lebih penting apa itu komersial substance? Kalau nggak disebutkan itu anggap aja ada ya, asumsinya ada. Kecuali soal bilang nggak ada. Yang lebih penting itu komersial substance itu apa? Masih ingat nggak? Substansi komersial bahasa Indonesianya. Masih ingat nggak apa itu? Gampangannya gini ya. Saya punya aset lama yang putih nih, remote. Anda punya aset baru yang hitam nih, mikrofon. Terus tukar menukar kita. Waktu saya punya putih ini, mungkin di masa depan saya bisa dapat cash 100. Terus saya dapat aset baru dari Anda, mikrofon yang hitam. Saya hitung-hitung, di masa depan saya bisa dapat uang 100. Lah sama, mau tak tukar atau enggak, saya tetap dapat uang 100. Berarti sebenarnya tukar menukar itu enggak ada substansi komersialnya buat saya. Berarti kapan ada substansi komersial? Kalau cash di masa depan berbeda. Harus lebih tinggi, lebih rendah pun itu berbeda. Itu ya. Nah kalau tanya real di soal, kalau nggak disebutkan berarti ada. Ya. Clear ya, Ken ya? Kenny? Clear? Tadi nanya tuh? Ya. Komersial substance itu intinya kalau terjadi tukar menukar, lalu cash yang diterima itu ternyata berbeda,
mau naik mau turun gitu ya, itu berarti ada commercial substance. Tapi kalau tukar menukar ternyata aset lama dan aset baru case-nya sama yang saya dapat di masa depan maksudnya, berarti tidak ada commercial substance. Apa? Bukan lihat contohnya barang ya, real. Kalau umpama kita dapat aset baru terus saya hitung, oh cash yang saya dapat kalau saya jual aset ini di masa depan sama dengan aset yang lama, yaitu commercial substance. Tidak ada commercial substance, sorry. Tapi kalau berubah, yang lama 100, yang baru anggap aja 90. Loh, lebih rugi, iya, tapi itu commercial substance juga. Jadi nggak lihat barang ya. Mau barang apapun bisa jadi apapun gitu ya, tapi tergantung kasusnya. Kalau berbeda pokoknya ada commercial substance. Ya, tapi ingat, kata-kata cash di masa depan itu bisa macam-macam loh. Bangunan umpama. Bangunan ini kalau saya sewain di masa depan kan dapat duit. Itu kan juga cash. Bangunan kalau umpama saya pakai untuk aktivitas apapun itu lalu dapat duit, itu kan juga cash. Jadi total semua cash yang mungkin saya dapat dari aset tadi, bukan sekedar fair value-nya. Gitu ya. Atau kalau kita bicara PPI, mesin, berapa produk yang bisa saya hasilkan dari mesin? Nilai uangnya berapa? Itu kan juga cash. Kalau di praktek memang harus dihitung. Kalau di teori udah langsung dikasih angkanya, ya kan? Kenapa? Tidak harus sebanding. Mobil dengan mobil bisa jadi nggak ada commercial substance. Nilainya harus sebanding. Kalau sebanding itu tidak ada. Kalau tidak sebanding justru ada. Ya. Yang lain? Lanjut ya. Oke. Tanpa terasa, kita itu sudah selesai dalam tanda kutip bikin jurnal. Khususnya ketika kita membuat jurnal waktu kita dapat properti investasi. Macam-macam tadi kan ya. Bisa karena kita beli, bisa karena kita beli secara tangguhan, bisa karena tukar menukar, bisa karena kita dapat dari sewa, ya kan? Udah semua kan tadi ya. Pokoknya debit properti investasi. Kreditnya apa? Ya tergantung. Kalau beli ya berarti yang di kredit cash. Berapa? Ya tergantung konsep harga perolehan. Sudah kita lewati. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nah, yang sekarang mau dibahas di depan itu adalah saya beli properti investasi anggap aja 1 Januari. 31 Desember mau bikin laporan keuangan. Waktu saya beli harganya 100 juta. Pertanyaannya waktu 31 Desember, saya susutkan tok atau saya harus bandingkan dengan fair value? Umpama, beli bangunan 100, umur 4 tahun. Berarti kan per tahun 25. Akhir tahun nilai bukunya berapa? 75. Di pasar nilainya 85. Nah, saya mau laporkan 75 atau 85? Sama kayak PPI. Apa konsepnya PPI apa? Akhir tahun gimana? Pakai cost atau pakai fair value? Ayo, masih ingat nggak PPI itu aset tetap ya? Pakai cost atau fair value? Nggak usah jauh-jauh deh. Properti investasi tapi tanah. Tanah saya beli 1 M, nggak disusutkan ya. Sekarang nilainya udah 1,5. Menurut slide ini, akhir tahun ini saya tulisnya 1 M atau 1,5? Slide-nya nggak jelas ya. Kalau dibuat kayak gini artinya apa? Kiri dan kanan itu setara atau gimana? Setara, berarti apa? Boleh memilih. Boleh memilih. Mau pakai nilai wajar atau mau pakai apa? Cost. Berarti tanah tadi berapa? Ya tergantung Pak. Kalau pilihannya pakai fair value ya saya tulis 1,5. Tapi kalau saya memilih pakai model cost, ya 1 M terus. Konsekuensi kalau saya pakai model nilai wajar apa?
Butuh jurnal penyesuaian. Kalau pakai model cost, ya jurnal-jurnal mainstream aja kayak penyusutan apa. Oh ya, properti investasi kalau bangunan tetap harus disusutkan ya, mirip kayak PPI. Penyusutannya sama kayak PPI. Tapi untuk memudahkan semuanya pakai straight line ya. Saya nggak akan bikin soal neko-neko terkait penyusutan, pokoknya pakai straight line. Karena konsep utamanya slide PPT ini adalah paham nggak tentang properti investasi, bukan paham tentang penyusutan atau enggak. Intinya kita boleh milih pakai model biaya, istilahnya cost model ya, atau model nilai wajar atau fair value model. Kalau ini maksudnya apa slide ini? Ini bahasanya PSAK langsung saya taruh di sini sih. Apa maksudnya slide ini? Kalau yang ini kan boleh memilih. Terus kalau ini? Kalau baca yang merah ini berarti nilai wajar itu sebenarnya jadi syarat loh. Nggak boleh milih loh. Maksudnya itu gini saudara-saudara. Kalau Anda milih pakai fair value model, ya berarti Anda ngukur aset nanti di akhir tahun pakai fair value. Itu maksudnya yang kiri ini. Tapi kalau Anda memilih pakai cost model, tetap fair value harus ditulis. Ditulis di mana? Notes. Kan disclosure itu di notes. Jadi di dalam jurnal, dalam laporan keuangan pakai cost model, tapi di dalam notes to the financial statement tetap ditulis berapa fair value-nya. Clear ya? Ini tambahan aja. Kalau saya punya tanah bangunan lalu saya jadikan agunan. Agunan itu apa? Agunan itu apa? Pinjam duit terus ini jadi jaminan. Ya. Di situ dikatakan kalau properti investasi jadi jaminan utang, maka dia harus pakai semuanya itu harus memilih model biaya atau nilai wajar. Nggak boleh pisah-pisah. Satu jadi nilai wajar, satu jadi nilai biaya, nggak boleh. Harus sama semua. Ya. Selain yang jadi agunan, boleh milih. Jadi saudara-saudara kasih catatan tambahan ya. Saya punya 5 tanah. 3 pakai cost model, 2 pakai fair value model. Boleh. Nggak harus semua pakai cost model, nggak harus semua pakai fair value model. Tapi kalau ada 5 tanah saya jadikan jaminan, 1 pakai cost model, 5-5-nya harus cost model. 1 pakai fair value model, 5-5-nya harus fair value model. Kalau semuanya jadi agunan atau jaminan. Yang ini tah? Nggak harus. Jadi yang wajib itu fair value-nya. Betul, tanggapannya pas. Pak, di sini kok katanya kalau saya pakai cost, nilai wajar harus masuk pengungkapan. Gimana kalau saya pakai nilai wajar? Cost-nya harus masuk nggak? Nggak diwajibkan. Ya, nggak diwajibkan. Karena PSAK yang baru, basisnya kan IFRS. IFRS itu lebih suka apa? Fair value. Walaupun dia nggak maksain harus fair value. Ini kembali ya. Jadi kalau kita pakai model nilai wajar, ya sudah harus bikin jurnal penyesuaian. Kalau fair value-nya lebih tinggi dibandingkan book value, maka terjadi gain. Sebaliknya kalau fair value-nya lebih rendah dibanding book value, terjadi apa? Loss. Dua-duanya masuk mana? Income statement. Tidak masuk OCI. Jadi nggak masuk other comprehensive income, masuknya di income statement. Kayaknya habis ini ada ilustrasi nih. Nah ini nih. Kita nggak bikin jurnal waktu beli ya, kita mau bikin jurnal di akhir tahun. Oke. Book value-nya 80, 100 kurang 20. Fair value-nya 75. Kalau saya memilih pakai cost model, maka saya nggak perlu ngitung gain or loss.
Saya ulangi ya. Kalau saya memilih pakai cost model, saya nggak perlu lihat yang 75. Tutup mata aja yang 75. Ignore. Berarti nanti di laporan keuangan saya tulis properti investasi cost 100, akumulasi berapa? 20, terus bawahnya berapa? 80. Udah. Gitu cara menyajikannya. Kalau saya pakai cost model. Tapi kalau kita pakai fair value model, berarti bukan 80 yang kita sajikan, melainkan berapa? 75. Terus gimana nasibnya aset saya yang di debit berapa? 100 dan akumulasi saya yang di kredit 20? Di notes. Nggak perlu jurnal berarti. Ingat loh, kalau pakai fair value model, salah satu konsekuensinya adalah harus bikin jurnal penyesuaian. Nah, gimana jurnal penyesuaiannya itu intinya pertanyaan saya. Apakah aset yang 100 kita sesuaikan? Apakah akumulasi kita hapus? Atau gimana? Ini yang pasti ada gain atau loss nih. Ada loss 5 juta, pasti ada loss nih. Nah terus akun yang lain apa? Nggak ada cash oh, ini bukan cash. Nah, perhatikan nih jurnalnya. Yang pasti ruginya kita debit 5. Loss itu kita debit 5. Setuju ya? Loss mau nggak mau kan harus didebit. Nah ingat-ingat ini, kalau kita pakai model fair value atau nilai wajar, maka akumulasinya dinolkan. Akumulasi itu saldo normal di mana? Kredit. Berarti kalau mau dinolkan taruh di debit. 20. Berarti kalau akumulasinya udah 0, coba Anda bayangin ya. Mungkin saya tulis saja biar bisa sedikit memberikan bayangan. Tadi kalau pakai cost model gimana penyajiannya? Ya. Berapa nilai properti kita tadi? 100. Berapa akumulasinya tadi? Sebelum kita sesuaikan? 20. Berarti nanti di bawah ini kan book value kan? Berapa book value-nya? Ini kalau apa? Cost model. Kalau pakai fair value model gimana? Yang bawah fair value ya. Kalau pakai fair value model gimana penyajiannya? Ini harusnya bukan book value tapi apa? Namanya aja fair value model. Berarti apa? Berapa fair value-nya? 75. Tadi jurnalnya akumulasinya diapain? Dinolkan. Berarti kalau ini dinolkan, harusnya properti investasinya jadi berapa? 75. Kalau 100 jadi 75, berarti dia harus diapakan? Dikredit. Dikredit berapa? 25 kan? Itu asal muasal kenapa properti investasi dikredit 25. Karena dia harus disajikan kayak ini nih. 75 kurangi 0. Ya. Ada pertanyaan?
Itu konsekuensi karena kita pakai fair value model. Oke, ini apa bedanya? Ini apa bedanya? Akumulasi, book value-nya berapa? 80. Nilai di pasarnya 85, berarti terjadi gain kan? Ini jurnalnya. Kenapa properti investasi di kredit 15? Awalnya 100, sekarang dia harus 85. Iya, dia harus 85, berarti kan berkurang 15. Kalau akumulasi di debit jelas, 20 kan ada dari soal. 5 ini dari mana? 80 dibandingkan dengan 85, iya kan? Ada yang sulit? Nggak ada kan? Nggak apa-apa, ada pertanyaan dulu, fair value model. Jadi fair value model ini sekali lagi, kalau asetnya mau disajikan per 31 Desember. Bukan jurnal umum, tapi jurnal penyesuaian. Bagaimana kalau saya pakai cost model ya biasa, kayak biasa. Paling jurnalnya penyusutan, itu top. Tidak ada jurnal penyesuaian yang lain untuk mengakui gain or loss. Gimana kalau saya pakai cost model? Ya sudah, kayak ini kan, kayak yang atas kan, betul ya? Yang bawah nggak jadi, nggak relate udah. Kalau saya pakai cost model, oke? Kalau ini gimana? Kalau saya pakai cost model, ini ditutup aja, nggak usah dilihat. Berarti penyajiannya gimana? Properti investasi 100, akumulasi berapa? 25, berarti book value 75. Udah, nggak ada gain or loss. Karena kita pakai cost model. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Transfer atau pengalihan ini maksudnya asetnya berubah. Asetnya berubah tujuan. Paling tidak tadi ada berapa aset yang kita omongin selain properti investasi? PPI, terus inventory, terus satu lagi aset dalam proses, ya kan? Dalam proses pembangunan kan? Berarti yang disebut transfer ini bisa PPI jadi PI, bisa PI jadi PPI, bisa inventory jadi PI, PI jadi inventory atau apapun. Itu yang disebut transfer. Oke? Yang kita lihat di depan, ini adalah PI jadi PPI. PI tadi tujuannya apa? PI tadi itu aset yang kita dapat untuk tujuan apa? Disewakan, spekulasi, atau dua-duanya, atau satu lagi apa tadi? Kita belum tahu mau diapain. Itu kan berarti PI ya. Terus suatu saat saya ngomong, kayaknya bangunan ini tak jadiin kantor aja. Berarti kan awalnya PI jadi PPI. Nah, kapan itu terjadi transfer? Ya saat saya mulai pakai. Saat saya mulai pakai jadi kantor atau gudang. Kalau yang ini, apa jadi apa? Awalnya mau saya sewakan. Terus kayaknya pasar sewa udah nggak menjanjikan, nah saya lepas aja. Saya jadikan salah satu dari barang dagangan saya. Ya, berarti dari PI jadi inventory. Kapan dimulainya kalau ini? Ya waktu saya mulai
mau jual, saya perbaiki bangunannya, saya bersihkan, itu kan keluar biaya. Berarti saat itu juga terjadi transfer dari PI menjadi inventory. Kalau ini dari apa jadi apa? Awalnya PPI terus jadi PI. Awalnya kantor, terus saya rubah jadi tempat untuk disewakan, jadi ruko gitu ya. Kapan mulai transfernya? Ya waktu saya nggak pakai lagi jadi kantor. Jadi tanggal saya bikin jurnalnya itu adalah tanggal kalau saya sudah tidak pakai lagi jadi PPI. Kalau ini apa jadi apa? Awalnya inventory, terus saya sewain ke orang lain. Tanah bangunannya awalnya mau diperjualbelikan, kok nggak ada yang beli ya? Terus tak sewain aja ke orang lain. Nah, mulai ketika saya sewakan itu terjadi transfer. Selama operating list ya. Nah, yang paling penting di sini jurnalnya kayak apa? Ini teorinya. Tergantung model kita, apakah cost model atau fair value model. Mau PI jadi PPI, PPI jadi PI, inventory jadi PI, PI jadi inventory atau apapun. Kalau kita pakai cost model, apa katanya? Apa katanya nih? Tidak mengubah jumlah tercatat. Jumlah tercatat itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa akuntansinya apa? Carrying amount atau book value. Berarti book value yang lama itu akan jadi book value aset yang baru. Kalau PI itu book value-nya 80, berarti PPI 80. Atau kalau PPI jadi PI ya, PPI 80 book value-nya, berarti PI yang baru ini dia 80. Nggak berubah book value-nya. Ini contohnya nih. Awalnya berarti PI ya, ada cost 100, akumulasi 25, berarti book value 75. Waktu itu fair value-nya 85. Tapi karena saya pakai model biaya, berarti fair value nggak saya lihat. Nah petunjuknya tadi kalau pakai model biaya, book value asetmu yang lama, dalam tanda kutip yang lama PI ya, kemudian Anda rubah jadi PPI, book value-nya 75 tadi, maka itulah yang jadi book value-nya aset baru. Berarti aset baru kita dalam bentuk PPI nilainya ya 75. Ini jurnalnya. PPI yang kita debitkan 75. Ya. Akumulasi dihapus seperti biasa, cost-nya PI yang lama kita kredit. Ada yang sulit? Ya pokoknya apa ya, nama asetnya berubah, list gitu aja. Ya, nama asetnya berubah. Tadi contoh berikutnya. Contoh berikutnya dari apa jadi apa? Ayo, ini contoh dari apa jadi apa? Awalnya PPE, terus di 1 Januari 24 dia jadikan PI. Kita masih cost model. Berarti cari aja berapa book value-nya PPI. Berapa book value-nya? 80. Itulah cost-nya aset baru, cost-nya PI. Ya kan? Mana yang susah? Jadi aset baru diakui, dalam hal ini PI, aset lama dihilangkan, dalam hal ini PPI. Kalau ada akumulasi, hapus. Anda siap-siap kalau saya beri contoh yang lebih komprehensif, ada tanahnya ya. Ini kan bangunan karena ada akumulasi. Kalau ada tanah pun kan nggak sulit ya, kan tidak ada akumulasi. Contoh dua ada pertanyaan? Lanjut. Contoh tiga ini dari apa jadi apa? Ini yang agak complicated karena bukan sekedar cost kurangi akumulasi nih.
Ini dari apa jadi apa? Inventory jadi PI. Berarti di akhir tahun Anda harus cari tahu berapa nilainya inventory. Waktu beli nilainya 100. Di akhir tahun ada yang namanya NRV 90. Inventory menurut teori di akhir tahun kalau mau dilapor harus pakai lower of cost of NRV. Kalau NRV-nya 110 ya tetap 100, berarti nggak butuh jurnal. Tapi karena ini NRV-nya lebih rendah, 90, kita butuh jurnal. Berarti yang masalah ini adalah jurnal waktu ngakuin cost 100 jadi 90. Itu bukan jurnal PI loh ya, itu jurnal inventory. Berarti itu AKM 1. Nah ini jurnalnya. Waktu kita mengakui penurunan nilai. Ya, kita ngakuin penurunan nilai ya kan? Loss to allowance. Bisa juga Anda buat jurnal COGS to inventory, boleh. Kan ada 3 tuh kalau Anda masih ingat. Loss to allowance, COGS to inventory, satu lagi apa? Loss to inventory. Tapi secara teori, ini yang dianjurkan untuk dibuat. Loss to allowance. Ingat, jurnal yang atas ini bukan jurnal karena materi hari ini loh ya. Ini jurnal karena inventorinya nilainya turun. Kalau NRV-nya 110, nggak ada jurnal ini. Ya, nggak ada jurnal yang atas. Nah, baru yang bawah ini, inilah jurnalnya PI. PI-nya itu sama kayak book value-nya inventory. Berapa book value-nya inventory sekarang? 90. Berarti PI-nya ya 90. Terus persediaannya kan 100 tuh. 100-nya dikredit. Jangan lupa cadangannya juga dihapus. Ya, cadangannya dihapus. Pak, boleh nggak 2 jurnal ini digabung? Kalau digabung berarti cadangannya hilang, persediaannya 90. Boleh. Ya kan? Sorry. Cadangan aja yang hilang ya, persediaan tetap 100. Boleh aja. Berarti kalau digabung, loss debit 10, properti investasi debit 90, persediaan 100. Sudah. Boleh aja. Tapi saya sengaja kasih satu-satu per langkah. Kalau sudah paham, digabung silakan. Ini dari apa jadi apa tadi? Inventory jadi PI. Masih pakai cost model. Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 3 udah ya. Oke. Nah sekarang model fair value. Intinya kalau pakai fair value saudara-saudara, aset yang lama convert dulu ke fair value-nya. Contoh, PI jadi PPI. PI-nya jadikan fair value-nya dulu berapa? Nah, fair value-nya PI itu nanti jadi cost-nya PPI. Clear ya? PPI jadi PI ya, cari dulu berapa fair value-nya PPI. Fair value-nya PPI itu yang jadi cost-nya PI. Kalau tadi yang jadi cost aset baru kan book value ya. Ini yang jadi cost aset baru adalah apa? Fair value-nya. Tapi Anda harus bikin jurnal penyesuaian dulu. Mau naikin atau turunin aset yang lama. Tuh ya, kita lihat deh ilustrasi. Ilustrasi nomor 4. Apa jadi apa? PI jadi, halo, properti investasi jadi PPI. Berapa book value-nya PI? 75. Berapa fair value-nya? Berarti Anda akui dulu kenaikan 75 jadi 85. Apa tuh? Gain ya? Gainnya berapa? 10. Kalau Anda sudah akui, ya dengan jurnal kenaikan nilai yang tadi kita pelajari ya, hapusan itu ketika Anda convert menjadi PPI. Nah, PPI itu berarti nilainya berapa? Dalam kasus ini PPI berarti nilainya berapa? 85. Ini ya, ada book value 75. Padahal fair value-nya 85, berarti kan ada gain.
Buat dulu jurnalnya. Akumulasi dihapus, propertinya dikurangi, G-nya diakui. Udah, ini jurnal tadi. Karena PI-nya nilainya naik. Kalau sudah convert dia jadi PPI, ya udah PPI-nya kan fair value 85, properti investasi tinggal 85, itu dikurangi atau dikredit. Jadi yang atas ini karena PI-nya naik nilainya, yang bawah ini karena PI-nya dikonvert jadi PPI. Pak, gimana kalau digabung jurnalnya? Bisa aja, berarti akumulasi di debit 25, PI-nya di kredit berapa? 100, PPI-nya di debit berapa? 85. Silakan. Ya. Ada gain di kredit 10. Jadi kalau mau digabung silakan, tapi ini saya liatin satu-satu ya. Kenaikan nilai di jurnal dulu, baru transfer yang bawah. Poin utamanya sebenarnya yang bawah. Yang atas itu jurnal tadi karena kenaikan nilai. Ilustrasi 4, transfer, ada pertanyaan? Ini dari apa jadi apa nih? PPI jadi PI. Masih ingat nggak ini? Evaluasi ini maksudnya saya punya properti, saya punya equipment, nilainya di pasar ternyata lebih berubah, beda dengan book value. Teorinya gimana? Saya punya equipment, book value 80, di pasar nilainya 95. Selisihnya berapa tuh? 15. Itu diakui jadi apa? Kita bicara equipment dulu ya, aset tetap ya. Sebelum bicara PPI, sebelum bicara PI. Teorinya dulu bilang gimana? Kalau ada book value 80 equipment, terus fair value-nya lebih tinggi. Kan ada gain berapa? 15 tuh. Masih ingat? Kalau gain dia masuk OCI, betul. Kalau loss dia masuk income statement. Itu teorinya dulu. Itu teori AKM1 loh ya, bukan teori properti investasi. Ini naik atau turun fair value-nya dibanding book value? Naik ya. Nah, ini jurnalnya. Nama akunnya itu unrealized gain or loss di sisi kredit. Kalau unrealized gain or loss-nya di sisi kredit berarti masuk OCI atau nama lainnya revaluation surplus. Jadi ini bisa juga ditulis unrealized holding gain or loss. Tapi supaya jelas saya kasih judul revaluation surplus. Yang pasti dia nggak masuk income statement tapi masuk OCI karena gain. Nah, ketika kita sudah tahu berapa fair value-nya, ya sudah itulah yang jadi cost aset yang baru. Aset yang lama hilang. Kenapa di bawah nggak ada akumulasi lagi yang kita hapus? Kan sudah dihapus di atas. Ya kan? Pak, boleh nggak digabung? Silakan. Kalau digabung berarti PPI-nya di kredit 100. Silakan. Ada pertanyaan? PPI jadi PI pakai fair value model. Ada pertanyaan? Lanjut. Yang mana? Kasus 4 itu apa jadi apa? Kasus 4 apa jadi apa? PI jadi PPI. Atau apa kasus 4 ini? PI jadi PPI, betul ya? Kasus 4. Berarti PI-nya yang dihapus, PPI-nya diakui. Kalau kasus 5, PPI yang dihapus jadi PI. Kan beda. Bedanya adalah karena kita menaikkan nilai, ini kan pakai fair value ya. Karena kita menaikkan nilainya
PPE, berarti harus ingat teori dulu waktu belajar AKM 1. Kalau PPE nilainya naik jadi apa ya? Gainnya itu diakui jadi apa ya? Itu nama akunnya. Unrealized gain or loss atau revaluation surplus. Iya, dan itu AKM 1. Oke. Kalau PI tadi gimana? Entah dia naik atau turun, semuanya masuk. Entah dia gain or loss kalau PI, semuanya masuk apa? Income statement. Nggak ada yang masuk OCI. Itu ya, transaksi 5. Kalau 6 apa bedanya dengan 5? Coba perhatiin. Loss ya. Kalau gain, PP itu kalau gain masuk OCI, kalau loss masuk income statement. Jadi ini nggak ada OCI di sini, lossnya. Kok kayak gitu Pak? Ya, itu teorinya kita di AKM 1. Ya, gampangannya kalau gain aset tetap itu kita masukkan ke income statement, seakan-akan kan nambah net income. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau loss harus masuk net income, supaya laba kita nggak terlalu besar. Konservatif, ya. Ini jurnalnya. Tetap akumulasinya dihapus, ada loss diakui, PPI-nya berkurang. Jurnal transfernya yang bawah. PI diakui sebesar fair value-nya PPI. Mulai bosan ya, karena kegampangan ya. Lalu mudah, ya kan? Anda kalau bosan saya nggak apa, saya maklumi ya, karena pembahasannya terlalu mudah Pak. Bisa nggak yang lebih sulit Pak? Ada pertanyaan? Oke, kalau ini inventory jadi PI. Ini yang menarik nih. Coba lihat nih. Apa katanya? Kalau kita pakai fair value model, lalu terjadi transfer dari inventory jadi PI, itu sama kayak penjualan. Ingat nggak jurnal penjualan? Kalau pakai perpetual. AR to sales atau cash to sales, kreditnya yang satunya COGS to inventory. Kayak gitu jurnalnya. Iya sama kayak kita lepas kan kita lepas inventorinya toh. Berarti inventory di kredit. Kan sudah dihapus jadi PI katanya. Berapa book value, berapa nilainya inventory di 31 Desember 2023? 100 atau 90? Atau 95? Ada 3 nilai loh sekarang. 100, 90, 95. Berapa? Kan kita pakai fair value model. 190 atau 95? Inventory itu selalu pakai apa di akhir tahun? Lower of cost or NRV. Jadi bandingkan 100 dan 90. Karena 90 berarti terjadi kerugian. Oke. Jadi fair value-nya itu kata lainnya apa? Ignore. Yang 95 itu nggak usah direken. Kalau inventory itu hanya membandingkan cost dan NRV. Ini jurnalnya. Turun nilainya, ya kan? Nah, supaya gampang, katanya kan tadi kayak jualan barang ya, supaya gampang, saya bikinin jurnal kedua. Jurnal kedua ini cadangannya saya hapus. Berarti inventory sekarang nilainya tinggal 90 kan? 100 kurangi yang dikredit 10, berarti kan tinggal 90. Berarti jurnal yang atas ini adalah mengakui penurunan nilai inventory dari 100 jadi 90. Clear kah? Dua jurnal yang atas? Clear ya? Nah, jurnal yang bawah ini yang jurnal transfer. Dari apa jadi apa tadi? Inventory jadi PI. Kan kayak penjualan, ya enggak? Kalau penjualan yang didebit apa? Bisa AR, bisa cash kan? Kreditnya penjualan.
Disinilah fair value bermain. Kan kalau jual yang kita masukkan fair value, ya kan? Bawahnya COGS to inventory. Harga pokoknya inventory sekarang tinggal berapa? 90, 100 kurangi 10 kan? Ini kan jurnal penjualan bawah. Betul? Ada pertanyaan? Ini membuktikan loh, ini jurnal penjualan loh. Ini kan karena transfer, bukan penjualan aset. Kalau penjualan aset kan yang di debit cash atau AR. Clear? Bagaimana kalau ini nggak saya buat? Ini kan jurnal saya untuk menggampangkan Anda. Kalau ini saya nggak buat, gimana jurnal bawah? Coba logika akuntansinya dimainin. Kalau jurnal kedua nggak saya buat, yang ini tetap properti investasi ke penjualan 95. Tapi jurnal bawahnya gimana? Persediaan saya kredit berapa? 100. Karena kan di sini nggak saya kurangin ya. Ini saya kurangin. Kalau saya nggak kurangin, berarti kan persediaan 100 di kredit. Terus, apalagi yang di debit? Loss berapa? Lossnya baru muncul di sini kan? 10. Ya. HPP-nya? Ya 90, ya kan? Atau kalau ini enggak atau belum sempat dibuat, ya, kalau ini belum sempat dibuat, bukan loss dong, lossnya sudah di atas loh. Bukan loss ya, justru cadangannya yang kita debit, ya kan? Jadi kalau jurnal kedua belum sempat saya buat, maka yang Anda taruh di debit tengah ini adalah cadangannya. 10. Udah. Tapi ini jadi berapa? 100. Kalau tadi cost model. Kalau tadi cost model, jelas ya. Tapi nyambung. Mau pakai cost model atau fair value model, kalau inventory ke PI, tetap pakai lower of cost or NRV. Gitu ya. Itu dicatat. Jadi, kenapa? Karena yang namanya inventory nggak pakai fair value. Dia pakainya NRV. Ya, maksudnya membandingkan cost dan NRV. Jadi 3 dan 7 hanya beda model, tapi tetap mempertimbangkan lower of cost or NRV. Oh iya, saya belum sempat buat. Bagaimana kalau ini saya ganti jadi 125? Kalau yang atas ini saya ganti jadi 125. NRV-nya jadi 125. Apa akibatnya ke jurnal ini? Berarti yang ini nggak butuh ya. Oke, gimana jurnal bawahnya? Saya ulang ya. Kalau NRV-nya 125, fair value-nya anggap aja 110 gitu ya, pokoknya di atas cost. Berarti kan jurnal ini nggak butuh. Dia tetap dilaporkan pakai cost 100, betul? Ya kan? Berarti jurnal bawahnya gimana? Berarti properti investasi itu penjualan sebesar fair value. Tadi berapa saya kasih contoh? 105 umpama. Ini 105. Baru HPP itu persediaan berapa? 100. Kan nggak berkurang HPP-nya kan? Tetap 100 kan? Gitu ya. Berubahnya hanya yang atas ini nggak butuh jurnal. Tapi yang bawah tetap dibuat. Properti investasi ikut fair value. HPP-nya ya harganya inventory yang awal yang 100. Oke? Ilustrasi 7 ada pertanyaan? Oh masih ada ilustrasi 8. Ini dari apa jadi apa? Jadi saya mau bikin bangunan yang mau saya sewakan. Sekarang lagi diproses, masih dibangun. Berarti kan berubah dari bangunan dalam proses menjadi bangunan jadi. Bangunan jadi yang namanya nanti apa? Properti investasi. Nah ini jurnalnya nih. Enggak kelihatan jurnalnya. Intinya adalah nanti properti investasi saya jadi berapa?
Kalau dia sudah jadi, siap dipakai. Berarti saya mendebit properti investasi berapa? 105. Ya. Kreditnya bangunan dalam penyelesaian. Ya 105. Berarti sebelum saya akui jadi 105, kenaikannya ini harus diakui 100 ke 105. Bisa karena saya bayar tukang, bisa karena saya beli material. Pokoknya bangunan dalam penyelesaiannya nambah di debit 5 juta. Dari 100 jadi 5, ya kan? Kreditnya bisa cash atau apapun, material. Nah, waktu transfer menjadi properti investasi ya P itu apa ya? Bangunan dalam penyelesaian itu dulu apa? Construction in process 105. Ya. Sepertinya hampir selesai ya. Pelepasan ini maksudnya dijual. Salah satunya dijual atau kita kalau bangunan kita musnahkan. Pokoknya bukan lagi aset kita, bukan lagi properti investasi kita. Langkah pertama tentukan book value. Berapa book value-nya nih? Halo, berapa book value-nya? 75. Dia gain or loss? Dia jual harganya 70, dia gain or loss? Mosok gain sih, harganya 75 di buku, di pasar cuma 70, berarti kan dia loss. Itu ya. Mana yang tidak jelas di jurnal ini? Cash di debit, akumulasi dihapus, cost-nya dihapus, loss diakui. Bagaimana kalau harganya di pasar ternyata 90? Gimana kalau harganya ini saya ganti jadi 90? Berarti cash di debit berapa? 90. Akumulasi tetap 25. Ini apa? Gainnya berapa? 15. Betul ya? 75 bandingkan dengan 90 berapa? 15 kan? Terus properti investasi 100. Kalau pelepasan ada gain or loss, semua masuk di income statement. Ya, properti investasi pokoknya masuk income statement semua. Tidak masuk OCI. Ini imbalan. Ini imbalan. Jadi kalau dapat imbalan, ya, itu pakai present value. Imbalannya diamortisasi pakai effective interest method. Imbalan ya dapat fee, ya asetnya dijual lalu dapat fee. Ini perlakuannya. Kalau ini apa nih? Kompensasi dari pihak ketiga karena properti investasinya rusak. Saya sewain ke Anda nih, kelas saya. Ada yang rusak. Menurut kontrak Anda harus ganti. Berarti saya dapat cash. Kreditnya apa? Pendapatan lain-lain. Karena masuk di income statement. Ya. Udah. Ini masalah pengungkapan. Nah, coba kerjain ini. Ada sih di belakang ya, ngapain dikerjain. Trivia nomor 4. Saya beli tanah 500, di atasnya ada bangunan 1,5. Mau saya sewain ke orang lain. Pakai operating lease. Estimasi useful life-nya 20 tahun, di mana residual value-nya 500. Bisa bikin jurnalnya waktu beli? Gimana jurnalnya waktu saya beli? Berarti properti investasi strip land 500, properti investasi strip bangunan 1,5. Cash di kredit berapa? 2M. Betul? Akhir tahun bikin jurnal penyusutan. Depreciation expense to accumulated berapa? 1,5 kurang 500, berarti 1M bagi 20. Clear? Berapa book value akhir tahun pertama?
untuk bangunan. Berapa penyusutannya per tahun? 1M bagi 20 berarti 200. Berarti akhir tahun pertama nilainya berapa? 1,5 kurangi 200 berarti 1,3. Padahal fair value-nya 1,250. Kalau pakai cost model, tutup mata aja. Ini nggak usah dilihat. Tapi kalau pakai fair value model, 1,2 bandingkan dengan 1,250 berarti terjadi apa? Gain ya. Kalau model biaya nggak perlu jurnal kan? Tapi kalau model fair value, akui selisih lebihnya tanah dan selisih kurangnya bangunan. Bangunan tadi 1,3, sorry. Ini 1,250 berarti kan ada loss. Tanah 500 jadi 550 berarti ada gain, ya kan? Nanti Anda ini sudah ada clue untuk mengerjakan. Jadi coba Anda kerjakan sendiri. Kalau trivia 4. Ada pertanyaan trivia 4. Oke, trivia 5. Berapa book value-nya bangunan? Ini inventory ya. Ini inventory nih. Membeli tanah dan bangunan. Mau diperjualbelikan. Berarti dia punya inventory totalnya 2M. Di akhir tahun nilainya 1,750. Pertanyaan saya, berapa nilai tanah di akhir tahun? Ingat, ini inventory. Berapa inventory tanah di akhir tahun? Halo? Berapa inventory tanah di akhir tahun? Kok bisa? Paling rendah kan cost 500. Berapa inventory bangunan di akhir tahun? 1,250. Berarti 500 tanah, 1,250 bangunan. Berarti totalnya 1,750. Iya kan? Properti investasinya totalnya 1,750. Ya. Nah, fair value-nya 600 dan 1,5. Ya. Ini tergantung soalnya. Soalnya mau ngomong apa sih ini? Soal bisa dibuat satu. Jurnalnya apa kalau dia pakai fair value model? Atau soal kedua, apa yang terjadi kalau terjadi jurnal apa yang dibuat kalau terjadi transfer? Itu semua bisa dibuat lah. Ini petunjuknya. Ya. Trivia 5 ada pertanyaan. Jadi saya tidak kasih soal detailnya ya, tapi saya kasih petunjuk pengerjaannya ini. Siap-siap kalau kemudian diberikan soal terkait ini. Kuisnya nunggu kelas kami selesai ya. Supaya kuisnya satu aja. Jujur aja saya agak capek bikin kuis beda kelas. Jadi nunggu kelas kami selesai nanti saya umumkan di WA group. Ya. Jadi bisa santai untuk AKM 2 Senin sampai sekitar Kamis ya kan. Karena saya lihat ada banyak yang ngerjain hal lain di luar AKM. Oke lah, nggak apa-apa. Ya. Sharon, tolong buat BAP.